nasabahnya bank ini kan. Makanya ini kemudian menjadi perhatian utama dari pihak Komisi 11 yang menangani perbankan untuk harus menindaklanjuti ini. Yang pertama untuk menyelesaikan persoalan supaya nasabah tidak dirugikan. Yang kedua untuk menjaga supaya citra dari bank pulih kembali. Makanya sudah selesai ini urusannya bagaimana selesai. Dan dari hasil RDP tadi juga diadakan suatu upaya dari pihak DPR untuk menyurati OJK atau meminta OJK supaya OJK ikut menyelesaikan persoalan ini supaya tidak berlarut-larut. Jadi itu tadi yang dihasilkan atau disimpulkan dari hasil RDP dengan Komisi 11 DPR RI. Tadi kedua belah pihak itu dihadirkan, Pak? Nah, ini cuma dari pihak dari CVNCU aja yang dihadirkan. Ini Cahaya Ujung yang dihadirkan untuk diminta keterangan. Tapi dari situ sudah terang persoalannya bahwasanya ada patut diduga kekurang hati-hatian dari pihak bank Muamalat ini khususnya dalam menangani persoalan-persoalan perbankan antara mereka secara internal dan antara mereka Bank Muamalat dengan CVNCU. Dan untuk oknum ini sendiri apakah sudah ada pemeriksaan kembali untuk? Nah, kita tidak tahu dari Bank Muamalat seperti apa, tapi yang jelas harapannya DPR pun berharap supaya ini tidak berlarut-larut, supaya tidak menjadi masalah yang akan menjadi waktu, apalagi Bank Muamalat ini kan bank syariah dengan pendapatan juga yang tidak maksimal sekarang ini kan, karena banyak persoalan di dalam. Gitu. Jadi ini yang menjadi concern dari DPR RI tadi. Selain DPR ada pengaduan ke penyelenggara negara lain? Ini ada beberapa termasuk OJK sudah mengadu kan? OJK sudah, Ombudsman sudah, Kepolisian, Bareskrim, DPR Komisi 3, semuanya sudah. Responnya seperti apa, Tapi Pak? tidak ada respon. Di Kepolisian tidak ada titik terang dan OJK pun bahkan kita kemarin sempat menyurat ke Wapres menyurat ke OJK tapi tidak ada penyelesaian sampai saat ini. Ya, jadi belum ada penyelesaian Belum ya. ada sampai saat ini. Mungkin langkah selanjutnya. Ya, kita tunggu dari RDP, kemudian mungkin karena ini kan saya kuasa hukum baru nih, bertunjuk nanti kita pelajari secara detail, persoalannya bagaimana, kita akan mensurati ke Bank Muamalat supaya ini cepat mereka selesaikan. Kalau nggak selesai, nanti kalau kita teriak-teriak terus kan capek juga nih Bank Muamalat kan, gitu. Jadi itu tadi kita kabarnya ada kontak fisik juga ya waktu menyambangi Bank Muamalat ya, Pak? Iya itu benar. Seperti apa, Mbak? Bahkan ada penyekapan juga sebelum beliau satu sebagai lawyer kami, ada almarhum Hamza juga, dia sebagai lawyer kita dikunci di lantai 18 sampai jam 12 malam kita nggak boleh turun. Itu terjadi 2024. Kalau nggak salah saya lupa bulannya ya, intinya 2024. Bahkan sudah ada di media-media juga. Kemarin sempat viral juga video kami, bahkan bapak saya yang udah berumur pun didorong. Ya, begitu. Memang ada tindakan diskriminatif yang kami rasakan ya sebagai nasabah, di mana kita datang ke Bank Muamalat kita tidak dilayani dengan baik, malah kita diusir seperti itu. Ya. Nah itu tadi diberikan oleh nasabahnya bank ini kan. Makanya ini kemudian menjadi perhatian utama dari pihak Komisi 11 yang menangani perbankan untuk harus menindaklanjuti ini. Yang pertama untuk menyelesaikan persoalan supaya nasabah tidak dirugikan. Yang kedua untuk menjaga supaya citra dari bank pulih kembali. Makanya sudah selesai ini urusannya bagaimana selesai. Dan dari hasil RDP tadi juga diadakan suatu upaya dari pihak DPR untuk menyurati OJK atau meminta OJK supaya OJK ikut menyelesaikan persoalan ini supaya tidak berlarut-larut. Jadi itu tadi yang dihasilkan atau disimpulkan dari hasil RDP dengan Komisi 11 DPR RI. Tadi kedua belah pihak itu dihadirkan, Pak? Nah, ini cuma dari pihak dari CVNCU aja yang dihadirkan. Ini Cahaya Ujung yang dihadirkan untuk diminta keterangan. Tapi dari situ sudah terang persoalannya bahwasanya ada patut diduga kekurang hati-hatian dari pihak bank Muamalat ini khususnya dalam menangani persoalan-persoalan perbankan antara mereka secara internal dan antara mereka Bank Muamalat dengan CVNCU. Dan untuk oknum ini sendiri apakah sudah ada pemeriksaan kembali untuk? Nah, kita tidak tahu dari Bank Muamalat seperti apa, tapi yang jelas harapannya DPR pun berharap supaya ini tidak berlarut-larut, supaya tidak menjadi masalah yang akan menjadi waktu, apalagi Bank Muamalat ini kan bank syariah dengan pendapatan juga yang
tidak maksimal sekarang ini kan, karena banyak persoalan di dalam gitu. Jadi ini yang jadi concern dari DPR RI tadi. Selain DPR ada pengaduan ke penyelenggara negara lain. Ini ada beberapa, termasuk OJK sudah mengadu kan? OJK sudah, Ombudsman sudah, Kepolisian, Bareskrim, DPR Komisi 3, semuanya sudah. Responnya seperti apa, Tapi Mbak? tidak ada respon. Di kepolisian tidak ada titik terang, dan OJK pun bahkan kita kemarin sempat menyurat ke Wapres menyurat ke OJK, tapi tidak ada penjelasan sampai saat ini. Ya, jadi belum ada penyelesaian Belum ya. ada sampai saat ini. Mungkin langkah selanjutnya. Ya, kita tunggu dari RDP, kemudian mungkin karena ini kan saya kuasa hukum baru nih, bertunjuk nanti kita pelajari secara detail persoalannya bagaimana. Kita akan mensurati ke Bank Muamalat supaya ini cepat mereka selesaikan. Kalau nggak selesai, nanti kalau kita teriak-teriak terus kan capek juga nih Bank Muamalat kan, gitu. Jadi itu tadi kita Kabarnya ada kontak fisik juga ya, Mbak, waktu menyambangi Bank Muamalat ya, Mbak? Iya, itu benar. Seperti apa, Mbak? Bahkan ada penyekapan juga sebelum beliau sebagai lawyer kami, ada almarhum Amza juga, dia sebagai lawyer kita dikunci di lantai 18 sampai jam 12 malam kita nggak boleh turun. Itu terjadi 2024. Kalau nggak salah saya lupa bulannya ya, intinya 2024. Bahkan sudah ada di media-media juga. Kemarin sempat viral juga video kami, bahkan bapak saya yang udah berumur pun didorong. Ya, begitu. Memang ada tindakan diskriminatif yang kami rasakan ya sebagai nasabah, di mana kita datang ke Bank Muamalat, kita tidak dilayani dengan baik, malah kita diusir seperti itu. Ya. Nah itu tadi